Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmah, nomor NIM 18109194. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai profesi guru yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 dalam mata kuliah profesi keguruan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru, bahwa guru sebagai tenaga profesional memiliki peran strategis untuk mewujudkan visi penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip profesionalitas. Bahwa untuk mewujudkan profesionalitas guru perlu perbaikan tata kelola guru. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru perlu penyesuaian untuk mengakomodasi perkembangan tata kelola guru sebagai pendidik profesional sehingga perlu diubah. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, dan huruf C, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru. Ya, yang demikian itu tadi adalah penjelasan mengenai Peraturan Pemerintah tentang guru pada nomor 19 tahun 2017. Selanjutnya, siapakah guru itu? Guru adalah pendidik profesional dengan tugas untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Jadi, guru itu tugasnya adalah mendidik, mengajar pada instansi atau lembaga-lembaga pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini, usia sekolah dasar, dan usia anak pada pendidikan menengah. Kemudian untuk menjadi guru yang profesional itu perlu adanya kualifikasi akademik. Kualifikasi akademik adalah ijazah tentang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan. Jadi, seorang guru harus memiliki kualifikasi atau pendidikan khusus untuk memperoleh suatu keahlian. Semisal, guru nanti dia ditetapkan di sekolah SMP dalam bidang IPS. Jadi, seorang guru nanti harus berasal dari lulusan prodi atau jurusan pada mata kuliah ilmu pengetahuan sosial atau ilmu IPS. Selain adanya kualifikasi, juga harus ada sertifikasi, yaitu adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional. Bagaimana guru nanti bisa dikatakan sebagai guru yang profesional itu harus melalui proses sertifikasi. Terus bagaimana sih kiat atau cara untuk memperoleh pendidikan agar bisa menjadi guru yang profesional, yaitu melalui pendidikan profesi keguruan, yaitu perguruan tinggi penyelenggara pendidikan profesi harus memenuhi kriteria memiliki program studi yang relevan dan terakreditasi, paling rendah B atau sebutan lain yang setara. Jadi guru yang berasal dari profesi keguruan dengan akreditasi yang baik, maka bisa dilihat bahwa nanti guru itu akan menjadi guru yang profesional. Kemudian memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
Yang selanjutnya adalah memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi. Seorang guru diharap bisa memiliki materi, wawasan, pengetahuan, dan pengalaman sesuai dengan apa yang nanti akan diajarkan di dalam ruang kelas di dalam proses belajar mengajar. Kemudian adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu membawa konsekuensi logis terhadap orientasi pengembangan profesionalitas guru yang diarahkan untuk mengembangkan kompetensinya. Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen mengamanatkan bahwa guru harus memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Keempat kompetensi itu bersifat holistik dan merupakan suatu kesatuan yang menjadi ciri guru profesional. Kemudian dari keempat kompetensi tersebut ada kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Bagaimana nanti seorang guru diharap bisa mengelola pembelajaran di dalam sebuah kelas, misalnya dalam mengelola tata ruang, mengelola bagaimana nanti pembelajaran bisa menjadi lebih asik dan efektif. Itu dalam kompetensi pedagogik, yaitu pemahaman wawasan atau landasan pendidikan. Jadi seorang guru diharap bisa mempunyai wawasan yang luas terhadap mata kuliah atau mata pelajaran yang akan diberikan. Kemudian pemahaman terhadap peserta didik. Seorang guru harus bisa memahami bagaimana kondisi dari seorang pelajar tadi, baik dari katakanlah dari segi kemampuan dari peserta didik. Kemudian pengembangan kurikulum atau silabus. Seorang guru harus bisa mengembangkan silabus atau kurikulum agar pembelajaran bisa berjalan dengan efektif, tidak memakan banyak waktu, tapi anak-anak atau peserta didik bisa mengikuti pelajaran dengan baik dan efektif. Kemudian adalah perancangan pembelajaran. Jadi harus ada tata kelola dalam nanti pembelajaran akan diarahkan seperti apa. Kemudian pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Pendidikan harus setiap kali pertemuan, setiap kali ada tatap muka atau ada proses belajar mengajar, itu harus ada pembelajaran itu tidak boleh terbuang cuma-cuma, harus ada ilmu yang didapat oleh peserta didik. Kemudian seorang guru harus mengevaluasi hasil belajar. Kemudian adalah pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya, yaitu seorang guru mengarahkan bagaimana anak-anaknya atau siswanya bisa mengembangkan apa-apa yang menjadi potensi di dalam diri seorang anak tadi. Yang selanjutnya adalah kompetensi kepribadian, yaitu kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif dan berwibawa, serta menjadi teladan bagi peserta didik. Jadi untuk dalam diri itu adalah hal-hal yang harus diterapkan di dalam diri pribadi seorang guru tersendiri, menjadi pribadi yang mantap, terus dewasa di dalam pengambilan keputusan, atau dewasa dalam menanggapi masalah yang seharusnya dibawa di ruang kelas, atau masalah yang seharusnya menjadi masalah pribadi beliau, yaitu tidak boleh dibawa-bawa di dalam ruang belajar. Kemudian memiliki emosi yang stabil, bijaksana dalam mengambil keputusan. Seorang guru harus berwibawa, terus berakhlak yang baik yang nantinya bisa dicontoh oleh anak-anak didiknya. Kemudian seorang guru itu harus bisa menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, karena nanti keluaran atau lulusan dari
sekolah-sekolah atau lembaga pendidikan itu harus bisa berbaur bersama dengan masyarakat lingkungan. Terus seorang guru itu harus bisa mengevaluasi kinerja sendiri. Kalau kinerjanya kurang baik, berarti bagaimana upaya agar guru itu bisa memberikan yang terbaik di dalam proses belajar atau memberikan yang terbaik untuk sekolahnya. Kemudian pengembangan diri secara berkelanjutan. Jadi seorang guru itu harus terus-menerus mengevaluasi dirinya agar menjadi guru yang baik, profesional, dan bisa membawa energi atau membawa pengaruh baik terhadap peserta didiknya. Yang selanjutnya adalah mengenai kompetensi profesional. Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. Jadi, seorang guru harus bisa memahami dan memiliki pengetahuan yang luas mengenai pelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didiknya. Kompetensi profesionalitas itu mencakup konsep, struktur, metode keilmuan, teknologi, seni yang menaungi atau koheren dengan materi pelajaran. Jadi harus ada keseimbangan dan kesinambungan antara materi pelajaran dengan nanti yang disampaikan kepada peserta didik. Kemudian materi ajar yang ada di kurikulum sekolah. Materi yang akan disampaikan dan diajarkan kepada peserta didik itu harus berkaitan dengan kurikulum-kurikulum yang sudah ditetapkan di pemerintah untuk diajarkan di sekolah-sekolah atau lembaga pendidikan terkait. Kemudian adalah hubungan konsep antara pelajaran terkait, penerapan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari. Seorang guru harus bisa memberikan ilmu-ilmu yang nantinya bisa diberikan atau dipraktekkan oleh seorang peserta didik dari dalam kehidupannya untuk berbaur di dalam kehidupan bermasyarakat dengan lingkungan sekitar. Kemudian kompetensi secara profesional dalam konteks global dengan tetap melestarikan nilai dan budaya nasional. Bagaimana nanti materi pembelajaran pendidikan yang diberikan untuk seorang siswa itu bisa mempunyai nilai-nilai sosial, mempunyai nilai budaya untuk bisa dikembangkan di dalam kehidupan bermasyarakat. Berikutnya mengenai standar kompetensi yang keempat adalah kompetensi sosial, adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua, wali, peserta didik, dan masyarakat sekitar. Di dalam standar kompetensi tersebut yaitu adanya keaktifan dari guru untuk berkomunikasi secara lisan maupun tulisan, kemudian bisa menggunakan teknologi yang ada dengan baik yaitu untuk informasi dan komunikasi secara fungsional, kemudian bisa bergaul dengan efektif kepada sesama guru, kepada siswa, orang tua, dan masyarakat sekitar. Kemudian bergaul secara santun dengan lingkungan dan masyarakat yang ada di lingkungan tersebut. Pembangunan pendidikan terutama yang berkaitan dengan pembinaan guru dan tenaga kependidikan pada periode 2010 sampai 2014 itu sudah menunjukkan keberhasilan yang baik. Namun demikian masih terdapat berbagai permasalahan dan tantangan penting yang akan dihadapi pada periode 2015-2019 sampai pada periode yang akan datang. Kemudian untuk memberikan pendidikan yang baik itu harus ada sebuah rancangan pembangunan jangka panjang untuk pendidikan lebih baik ke depannya, yaitu pelaksanaan wajib belajar 12 tahun yang berkualitas, kemudian meningkatkan kualitas pembelajaran, meningkatkan manajemen guru, pendidikan keguruan, dan reformasi lembaga pendidikan tenaga keguruan, meningkatkan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini,
kemudian meningkatkan keterampilan kerja dan penguatan pendidikan orang dewasa, dan menguatkan tata kelola pendidikan dan efisiensi pembiayaan pendidikan. Hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari peran seluruh unit organisasi di lingkungan pemerintah untuk dapat bersinergi di dalam pencapaian target seluruh agenda prioritas pembangunan pendidikan yang lebih baik ke depannya. Kemudian dalam rangka melakukan revolusi karakter bangsa, tantangan yang harus dihadapi adalah menjadikan proses pendidikan sebagai sarana pembentukan watak dan karakter siswa yang matang dengan internalisasi dan pengintegrasian pendidikan, karakter, dan kurikulum, sistem pembelajaran, dan sistem penilaian dalam pendidikan. Berdasarkan permasalahan yang selalu menjadi topik dalam pembicaraan permasalahan pendidikan, tantangan yang harus dihadapi ke depannya adalah dalam tata pengelolaan pendidik dan tenaga pendidikan, yaitu adanya kesediaan guru dan tenaga kependidikan yang merata dengan cara meningkatkan perencanaan pendidikan dan tenaga pendidikan yang baik, meningkatkan kapasitas daerah dalam mengelola perekrutan, penetapan, dan peningkatkan mutu guru secara efektif dan efisien. Kemudian adalah pembinaan guru dan tenaga pendidikan dengan cara meningkatkan kualifikasi guru dan tenaga pendidikan, memperkuat sistem uji kompetensi guru dan mengintegrasikan dengan sistem sertifikasi, menerapkan sistem penilaian kinerja guru yang sahih, andal, transparan, dan berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan, penyelarasan kurikulum pendidikan dan pelatihan guru dan tenaga pendidikan dengan kebutuhan peserta didik dunia kerja dan kerangka kualifikasi nasional Indonesia, memperkuat fungsi penjaminan mutu pendidikan di tingkat pusat dan daerah, dan hal-hal lain yang bisa dilakukan untuk mendongkrak atau memberikan pengaruh yang baik untuk kualitas pendidikan di Indonesia yang selanjutnya. Dan dari keempat kompetensi yang sudah dijelaskan tadi, itu terdapat tujuan dari standar kompetensi guru itu sendiri, yaitu sebagai jaminan dikuasainya tingkat kompetensi minimal oleh guru sehingga yang bersangkutan dapat melakukan tugasnya secara profesional, dapat dibina secara efektif dan efisien, serta dapat melayani pihak yang berkepentingan terhadap proses pembelajaran dengan sebaik-baiknya sesuai bidang tugasnya. Dari standar-standar kompetensi yang sudah dijelaskan itu tadi, diharap guru bisa melaksanakan apa-apa yang menjadi tugasnya dengan sebaik mungkin, melakukan pembelajaran yang efektif dan efisien, sehingga nantinya bisa terwujud lulusan-lulusan peserta didik yang dapat mengikuti arus perkembangan zaman, mengikuti globalisasi, namun tetap pada tujuan awal dari pendidikan sendiri, yaitu mewujudkan anak-anak bangsa yang berkarakter dan berakhlak baik. Yang demikian itu tadi adalah materi mengenai profesi guru yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.